Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting hari ini diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penghinaan. Dalam kasus ini, Ayu Ting Ting diperiksa sebagai pelapor. Pedangdut Ayu Ting Ting hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini terkait laporan Ayu terhadap akun Instagram @gundikempang atas dugaan penghinaan terhadap keluarganya. Pemeriksaan hanya berlangsung selama 2 jam, di mana Ayu menjawab 15 pertanyaan yang diajukan penyidik. Pemeriksaan akan dilanjutkan pekan depan. Ya, tadi kita udah ngejalanin pemeriksaan sama penyidik juga, didampingin sama Bang Minola, ya Bang. Ya, alhamdulillah. Jadi tadi kita baru sampai di 15 pertanyaan. Pertanyaannya seputar mengenai masalah akun, pemilik akun, dan kata-kata mana saja yang itu membuat Ayu merasa terhina, kan begitu ya. Jadi kan kita lihat kan ada beberapa kata-kata yang ditulis dalam akun tersebut yang betul-betul itu menjadi dasar kenapa Ayu harus mengambil upaya hukum seperti hari ini. Sementara itu sebelumnya, kedua orang tua Ayu Ting Ting sempat mendatangi kediaman dari pemilik akun Instagram yang dilaporkan Ayu. Namun saat mendatangi rumah di Bojonegoro, Jawa Timur pada 28 Agustus lalu, pihak terlapor yang dituju keluarga Ayu tidak berada di rumah karena tengah bekerja di Singapura. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, selebgram Ayu Thalia melayangkan laporan dugaan kekerasan yang dilakukan putra Ahok, Nicholas Sean, ke Polsek Metro Penjaringan Jakarta. Sementara pihak Nicholas menganggap tuduhan itu sebagai fitnah dan menuntut Ayu minta maaf. Selebgram Ayu Thalia akhirnya bersuara terkait kasus dugaan kekerasan yang dilakukan putra sulung Basuki Cahayapurnama atau Ahok, yakni Nicholas Sean. Sore tadi, Tata, yang juga artis sinetron ini membenarkan laporannya ke pihak Polsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara. Wanita yang akrab disapa Tata ini mengaku didorong keluar mobil oleh Sean sehingga kedua kakinya terluka. Ya, karena saya sedang di tempat bekerja, saya belum bisa bikin statement apa-apa, semuanya sedang berjalan dalam proses hukum. Tapi ini kan udah ada laporan, ini gimana nih? Di ultimatum 1x24 jam, kalau nggak minta maaf mau dilaporin. Ini gimana Mbak? Saya bahkan belum tahu tuh. Sementara itu Polsek Penjaringan mengatakan bahwa laporan tersebut masih dalam proses penyelidikan. Pihak Nicholas Sean melalui pengacaranya mengklaim tidak ada hubungan khusus antara Niko dan Tania Ayu seperti informasi yang beredar. Kita menunggu dari pihak Polsek, kalau memang ada panggilan ya kita siap akan datang. Laporannya atas dugaan apa? Ya dugaannya yang ramai di media kan penganiayaan, cuman kita belum tahu. Penganiayaan berat, ringan, kita belum tahu. Yang jelas kita tahu ini kan semua dari media aja. Pengacara Niko bahkan memberikan ultimatum 1x24 jam kepada Ayu Thalia agar minta maaf karena menyebabkan fitnah. Jika tidak meminta maaf, maka akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK sah dan konstitusional. MK menolak judicial review yang diajukan KPK Watch Indonesia. Pemohon meminta MK menyatakan tes wawasan kebangsaan inkonstitusional. Pemohon juga meminta KPK kembali mempekerjakan pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK. Namun seluruh permohonannya ditolak Majelis Hakim Konstitusi. Majelis Hakim sepakat pokok permohonan tidak berdasar menurut hukum. Pengucapan putusan untuk 12 perkara, yaitu perkara nomor 2, nomor 7. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Alasan berbeda atau concurring opinion terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, 4 hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi
memiliki alasan. Tersangka kasus penistaan agama Yahya Waloni masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Pihak Rumah Sakit Polri memastikan kondisi Yahya Waloni mulai stabil. Yahya Waloni saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri terkait penyakit jantung yang dideritanya. Yahya Waloni tersangka kasus penistaan agama dirawat di ruang perawatan khusus tahanan dan kondisinya kini sudah mulai membaik. Pihak Rumah Sakit Polri telah membentuk tim medis untuk melakukan observasi dan perawatan terkait penyakit yang diderita Yahya Waloni. Pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan penunjang lain seperti pemeriksaan torak foto maupun pemeriksaan eko. Dan saat ini kondisi selama perawatan relatif membaik, tensi nadi suhu relatif stabil. Jika dalam waktu dekat kondisinya makin membaik, Yahya Waloni segera dikembalikan ke rutan Bareskrim Polri. Yahya Waloni ditangkap tim Bareskrim Polri di kediamannya di kawasan Cibubur 26 Agustus lalu setelah dilaporkan oleh masyarakat cinta pluralisme. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga karena himpitan ekonomi, seorang suami tega membunuh istrinya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pelaku menusuk korban hingga tewas karena tidak diberi uang bulanan. Warga Banjarnegara, Jawa Tengah digemparkan dengan tewasnya Yohana, warga Desa Bakal, Kecamatan Bantur. Wanita berusia 21 tahun itu tewas usai dibunuh secara sadis oleh suaminya sendiri. Menurut saksi mata, pelaku Randy membunuh istrinya karena diduga tidak diberi jatah uang bulanan. Randy yang merupakan pengangguran itu menusuk korban dengan senjata tajam saat korban pulang kerja dan diadang pelaku di tengah jalan menggunakan sepeda motor. Korban dan pelaku sempat bertengkar. Tak lama setelah adu mulut, tiba-tiba korban berteriak minta tolong. Korban yang mengalami luka tusuk di leher dan tangan kemudian dibawa ke puskesmas. Namun korban meninggal dunia dalam perjalanan. Warga yang tersulut emosi sempat akan membakar rumah pelaku. Namun kepala desa setempat berhasil meredam kemarahan warga. Terbentung dengan emosinya. Dari perangkat-perangkat saya seluruh mengawal ke Desa Ngebul untuk mencegah keemosiannya karena jangan sampai terjadi kejadian dua kali. Korban dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Sementara pelaku masih diburu polisi. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Duel sesama pengamen, seorang pria tewas di depan rumah makan di Bekasi, Jawa Barat. Keluarga korban menangis histeris melihat jasad korban. Perempuan ini menangis histeris melihat kerabatnya, Kristianto, tewas bersimbah darah. Sebelumnya, warga Jalan Rawa Indah, Bekasi, Jawa Barat digemparkan dengan tewasnya seorang pria di dalam rumah makan. Korban tewas adalah seorang pengamen. Diduga korban masuk ke rumah makan karena melarikan diri dari kejaran seorang pria. Selamat orangnya, korban. Oh. Dihabisinya di depan saya, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Itu dari mana, Pak, arahnya, Pak? Dari bawah. Dari bawah. Ya. Terus kalau pas lihat kejadiannya seperti apa, Pak? Ya, kejadiannya begitulah. Bawa saja, disambut berkali-kali, tusuk. Jenisnya apa tuh, Pak? Parang, Pak. Parang, ya. Polisi langsung mendatangi tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi korban. Polisi membawa jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Hingga kini, petugas gabungan masih mengejar pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.